Wal ghariminah lan piro-piro orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang juga berhak menerima zakat. Tapi dengan catatan tidak semua orang yang punya hutang. Paham ya? Wah, kalau memang punya hutang untuk pribadi ya nggak boleh. Di sini gharim itu orang yang punya hutang, hutangnya dalam rangka islahi dzatil bayin. Dalam rangka mendamaikan antara dua kelompok yang sedang silang pendapat, yang terjadi pertengkaran. Contohnya si A. Si A ini korban pembunuhan. Sehingga ada kontroversi. Ada yang mengatakan pelakunya orang Surabaya. Ini pelakunya orang Surabaya. Ada yang mengatakan pelakunya orang Gresik. Wah, ini akhirnya saling tuding, saling tuduh. Tapi tidak ada kejelasan, saksi tidak ada ya. Bukti juga tidak ada. Cuman ada sebuah yang mungkin bisa dikatakan mungkin isu, atau kalau sekarang hoax ya kan. Sehingga antara Surabaya sama Gresik ini saling tuding, saling tuduh. Sekarang pihak ketiga orang Sidoarjo. Ini aja. Sekarang dalam rangka secara kekeluargaan, tidak usah dilaporkan ke pihak polisian. Pihak ketiga ini orang Sidoarjo. Saya bayar sekian. Yang penting antara orang Surabaya sama Gresik harus damai. Saya bayar uang 3M umpamanya. Wah, 3M ini semuanya hasil hutangan. Paham ya? Pihak ketiga hutang, tapi hutangnya untuk mendamaikan. Maka pihak ketiga ini yang dimaksud gharimin, yang dimaksud orang yang punya hutang. Maka dia berhak menerima zakat. Paham ya? Jadi bukan gharim itu bukan cuma sekedar dia hutang atas dasar pribadi, enggak. Tapi dia hutang untuk kitaskinil fitnah, untuk merendam fitnah bainal fi'atain, antara dua golongan tadi. Sekarang enggak usah rame, enggak usah ribut, apalagi sampai terjadi korban lagi. Saya akan membayar sekian. Tujuannya untuk merendam fitnah. Semuanya harus damai secara kekeluargaan, tidak usah diperpanjang lagi umpamanya. Maka pihak ketiga ini yang dimaksud gharimin, maka dia termasuk kategori orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya wa fi sabilillahi lan tentara perang. Wa fi sabilillahi dan tentara perang. Wa benis sabil, wa benun, apa ibnun itu? Ibnun itu anak. Sabil apa sabil? Jalan, anak jalanan. Anak jalanan berhak menerima zakat. Paham ya? Anak jalanan menerima zakat. Sekarang saya jelaskan biar tidak salah paham. Sabilillah itu para pejuang, para tentara perang zaman dulu. Kalau berperang itu terdaftar dalam buku perang. Perang, Mas Nabil perang, urutan ke 5.000. Mas Rasa ikut perang, urutan ke 10.000. Mas Farhan ikut perang, urutan ke 15.000. Mas Haikal ikut perang, urutan ke 25.000. Tentaranya 25.000. Ternyata ada 1.000 tentara ikut perang tapi tidak terdaftar ya. Jumlah tentara perang itu 26.000. Yang 25.000 terdaftar. Semuanya tercatat. Mulai dari urutan 1 sampai 26.000 tentara perang. Nah, sekarang ada 1.000 tentara yang tidak terdaftar. Maka yang 1.000 ini yang dimaksud dengan sabilillah. Jadi tentara perang cuman mereka tidak terdaftar di buku catatan
perang. Paham ya? Karena gini, orang berperang itu ada dua kemungkinan, ada dua pilihan. Kalau tidak mendapat ghanimah, harta rampasan perang, jadi kalau menang mendapat harta rampasan perang, hartanya orang kafir diambil. Tapi kalau kalah, mereka berhak mendapat jaminan syuhada mati syahid. Paham ya? Nah, sekarang ada 1000 tentara ikut perang tapi tidak terdaftar. Lah itu yang dimaksud dengan sabilillah dalam bab zakat. Jadi yang berhak menerima zakat yang 1000, yang lain nggak boleh. Paham ya? Yang 1000. Selanjutnya wabarus sabil yang dimaksud dengan anak jalanan bukan cuma anak jalanan. Maksudnya contoh dari Banten ke Banyuwangi. Tujuannya mau silaturahim karena punya keluarga di daerah Banyuwangi. Tujuannya mau ziarah wali. Tujuannya mau mau dagang mungkin ya. Yang penting kebaikan. Ternyata ketika nyampe di daerah Surabaya atau Gresik Sidoarjo, pada waktu dia nyampe di daerah salah satu ini, ternyata waktu itu ada pembagian zakat. Ini kan bukan orang asli, paham ya? Bagaimana? Maka ini dianggap berhak menerima zakat. Karena ketika pembagian zakat dia sedang lewat. Jadi dia sedang lewat di sebuah tempat yang mana di tempat itu sedang pembagian zakat. Itu yang dimaksud dengan ibnus sabil, yang dimaksud dengan anak jalanan. Paham ya? Nah. Sekarang adapun zakat di sekolah-sekolah. Zakat pada ustadz, pada kiai, bagaimana? Maka menurut pendapat Imam Qofal mengutip dari ayat ini, sabilillah ay sabili ujuhil khair. Sabilillah itu tidak diartikan tentara perang, tapi orang yang berjuang dalam semua kebaikan. Nah, maka mengutip dari pendapatnya Imam Qofal, ustadz itu ya boleh menerima zakat. Kita zakat ke yang lain itu boleh, kiai. Tapi menurut mayoritas ulama nggak boleh. Paham ya? Karena sabilillah itu terjemahnya adalah tentara perang seperti tadi. Bukan ustadz, bukan kiai. Bedanya kalau di desa-desa. Karena ustadz di desa-desa itu rata-rata mereka memang fokus ustadz. Kalau di kota ustadz ada yang jadi guru ya, jadi guru PNS, enggak PNS tapi sertifikasi. Ada yang jadi dosen ustadz tapi rutinan khutbahnya banyak. Paham ya? Maka menurut mayoritas ulama ya nggak boleh, kecuali seperti di desa-desa, karena memang statusnya mereka dianggap sebagai fakir atau miskin. Paham ya? Jadi dalam masalah ini terjadi khilafiyah. Terus di sekolah-sekolah bagaimana? Maka itu statusnya itu wakil. Contoh di pondok ya. Ini kan zakat di pondok. Itu nggak diambil oleh pondok atau pihak keluarga, tapi dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sini. Paham ya? Jadi biasanya anak pondok zakatnya di pondok. Itu bukan zakat untuk pondok, tapi tetap dibagikan, tetap dialokasikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar. Biasanya di malam harinya, di malam hari rayanya, itu dibagi semuanya. Paham ya? Itu bukan untuk pondok, paham ya? Bukan untuk pondok. Itu bagaimana ya? Statusnya wakil. Karena wakil ya tujuannya ala ma'ayyinahul muwakil, sesuai dengan wakil dibagikan. Paham ya? Itu namanya bukan zakat untuk pondok. Kalau tak percaya besok Lebaran gak usah pulang. Lebaran di sini di malam hari raya ikut mengantarkan beras itu. Paham ya?
Paham rasa? Jadi itu bukan zakat untuk pondok. Di sekolah enggak sekolah ya? Sekolah enggak? Enggak. Di pondok. Jadi karena saya termasuk saya mengantarkan di gang 3, yang satu siapa yang miskin dibagi-bagikan. Paham ya? Itu statusnya wakil. Mbak Salisa enggak masuk ya? Oh masuk. Capek itu. Sekolah mulai pagi sampai sore. Hah? Ya, tadi sekolah sampai sore sampai siang sekolahnya. Oh libur. Oh puasa. Kalau puasa ngantuk ya. Wa ilaman lan mareng wong yujadu kang den temu sapa man. Wa ilaman dan mareng wong yujadu kang den temu sapa man minhum sangkeng asnaf as-samaniyah di atas 8 golongan yang 8. Minhum sangkeng golongan yang 8 atau bahasa di atas asnaf as-samaniyah. Wala yaktasiru dan tidak boleh meringkas sapa wong. Wala yaktasiru tidak boleh meringkas sapa wong ala aghal atas lebih sedikit. Min salasatin sangking 3 orang. Min kulli sifin sangking setiap golongan. Illal amil kecuali amil. Illal amil kecuali amil.